Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica Desta dari kelas 12 IPS 2. Bab 5, Sistem dan Struktur Politik Ekonomi Indonesia Masa Reformasi. Reformasi merupakan suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Lahirnya reformasi karena pemerintah Orde Baru yang sebelumnya berjalan secara otoriter dan sentralistik yang tidak memberikan ruang demokrasi dan kebebasan rakyat berpartisipasi penuh dalam proses pembangunan. Gerakan reformasi diawali ketika Presiden Soeharto meletakkan jabatannya sebagai presiden pada 21 Mei 1998. Perkembangan politik dan ekonomi. Masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Setelah Presiden Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998, pada hari itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden RI ketiga di bawah pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara. Tugas yang diemban oleh Presiden B.J. Habibie adalah memimpin pemerintah transisi untuk menyiapkan dan melaksanakan agenda reformasi yang menyeluruh dan mendasar, serta sesegera mungkin mengatasi kemelut yang terjadi. Reformasi bidang politik. Sesuai dengan TAP MPR nomor 10/MPR/1998, Kabinet Reformasi Pembangunan telah berupaya melaksanakan sejumlah agenda politik, yaitu merubah budaya politik yang diwariskan oleh pemerintahan sebelumnya, seperti pemutusan kekuasaan, dilanggarnya prinsip-prinsip demokrasi, terbatasnya partisipasi politik rakyat, menonjolnya pendekatan represif yang menekankan keamanan dan stabilitas, serta terbaiknya nilai-nilai hak asasi manusia dan prinsip supremasi hukum. Beberapa hal yang dilakukan B.J. Habibie adalah memberlakukan otonomi daerah yang lebih demokratis dan semakin luas. Kebebasan berpolitik dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik, pencabutan ketetapan untuk meminta surat izin terbit SIT bagi media massa cetak, sehingga media massa cetak tidak lagi khawatir dibaredel melalui mekanisme pencabutan surat izin terbit. Yang terakhir, dalam menghindarkan munculnya penguasaan yang otoriter dengan masa kekuasaan yang tidak terbatas, diberlakukannya pembatasan masa jabatan presiden. B. Reformasi bidang ekonomi. Sesuai dengan TAP MPR tentang pokok-pokok reformasi yang menetapkan dua arah kebijakan pokok di bidang ekonomi, yaitu penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan terjadinya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga yang terjangkau, serta berputarnya roda perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Kebijakan ekonomi Presiden B.J. Habibie dilakukan dengan mengikuti saran-saran dari data moneter internasional yang dimodifikasi dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia yang semakin membentuk reformasi. Ekonomi mempunyai 3 tujuan, yaitu 1. Merestruksikan dan memperkuat sektor keuangan dan perbankan. Yang kedua, memperkuat basis sektor real ekonomi. Yang ketiga, menyediakan jaringan pengaman sosial bagi mereka yang paling menderita akibat krisis. Yang kedua, masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid, yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur, terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari keputusan MPR yang menolak laporan pertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie
Perjalanan pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid dalam melanjutkan cita-cita reformasi diawali dengan membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kabinet ini adalah kabinet koalisi dari partai-partai politik sebelumnya, mengusungkan Abdurrahman Wahid menjadi presiden, yakni PKB, Golkar, P3, dan PK dan PDIP. Setelah menjabat pemerintah presiden, Gus Dur mengeluarkan beberapa kebijakan politik. Beberapa diantaranya adalah 1. Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers. Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi. Menyetujui pergantian nama Irian Jaya menjadi Papua pada akhir Desember 1999. Membentukan MPR dan DPR. Diumumnya nama-nama Menteri Kabinet Persatuan Nasional yang terlibat KKN. Masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Presiden Soekarno Putri adalah Presiden Indonesia yang kelima yang menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004. Ia merupakan Presiden wanita Indonesia pertama dan putri dari Presiden Indonesia pertama, Soekarno, yang kemudian mengakui jejak ayahnya menjadi Presiden Indonesia pada 20 September 2004. Ia kalah suara dari Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilu Presiden 2004 putaran yang kedua. Tugas Presiden Megawati diawali pemerintahannya terutama untuk memberantas KKN terbilang berat, karena selain banyaknya kasus-kasus KKN masa Orde Baru yang belum tuntas, kasus KKN pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid menambah beban pemerintahan baru tersebut. Untuk menyelesaikan berbagai kasus KKN, pemerintah Presiden Megawati membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi. Setelah keluarnya Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. A. Reformasi bidang hukum dan pemerintahan. B. Reformasi bidang ekonomi. C. Masalah disintegrasi dan kedaulatan wilayah. D. Desentralisasi politik dan keuangan. E. Upaya pemberantas KKN. Dan F. Melaksanakan pemilu 2001. Yang keempat, masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. SBY terpilih menjadi presiden pada tanggal 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2014. SBY memprioritaskan untuk menyelesaikan kemiskinan dan pemberantasan KKN di program 100 hari pertama pemerintahannya. Yang pertama, A. Upaya meningkatnya kesejahteraan masyarakat. B. Reformasi di bidang politik dan upaya menjaga kesulitan pemerintahan. C. Upaya menyelesaikan konflik dalam negeri. D. Pelaksanaan pemilu 2009. Dan terakhir E. Euforia berdemokrasi. 2. Demokrasi masa reformasi. Sekian, terima kasih.